Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diawali dari hujan yang lebat, ya, karena kita tunduk patuh dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk hadir ke masjid dalam melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Lanjut kemudian kita duduk dalam majlis ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita menajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat maghrib berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita dalam majlis ilmu mudah-mudahan menjadi kifarat dosa, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kita lewat hidayah dan petunjuknya hingga selamat dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin mengawali satu kisah tentang pertanyaan alam kubur, ya. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kalimat pertanyaannya? Ya Rasulullah, apakah benar ada yang namanya azab kubur? Nih Pak, kalau pertanyaan ini ada pada diri kita, kira-kira azab kubur ada enggak?
Pasti ada. Paling apa pengakuan yakin lah. Pasti ada, jangan ragu. Inna sa'ah la raiba fiha. Ya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Dan buat orang-orang yang beriman nggak ragu lagi, la raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita di awal membaca Al-Quran sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada sesuatu yang gaib. Allazina yu'minuna bil gaib. Alam kubur gaib gak Pak? Tapi penguburan dilihat gak? Kelihatan gak? Apa yang ada di dalam kuburan, orang yang diajak kelihatan nggak? Ya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, benar bahwasanya azab kubur itu ada, pasti ada. Ya. Dengan satu makna hadisnya, dalam satu sanadnya, ini termasuk muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Azabul qabri hakun, ya, bahwasanya azab di alam kubur itu adalah benar adanya. Yakin Pak ya? Siap masuk alam kubur? Ini pertanyaannya ngocol Pak Ustaz. Kita belum mati Pak Ustaz, jadi belum berani masuk alam kubur. Kalau udah mati, mau nggak mau, suka nggak suka, ya, terima nggak terima masuk, karena udah mati. Ya Allah. Azab kubur itu benar adanya. Satu bukti bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan kita. Saya sudah sering kali sampaikan, beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita itu diberi satu panduan, yaitu Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi itu menyampaikan ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dari perjalanan hidup manusia, mulai dari alam rahim sampai ketemu hari kiamat. Ingat tentang ayat Allah Pak, yang berbicara tentang azab kubur. Ya, makanya banyak-banyak baca Quran. Banyakin baca Quran Pak Ustaz. Iya, tapi makna dan kandungannya juga dipelajari. Saya sering kali kayaknya nyampeinnya ayat, ya, As-Sajdah ayat 21 itu sudah menjadi sebuah rekomendasi buat kita, bahwasanya azab kubur itu ada. Ya, ini bahasa pembelajaran kita hari ini adalah sambungan kemarin. Ya, kita terputus pada pertanyaan malaikat munkar nakir, datangnya malaikat munkar nakir setelah perginya orang-orang yang mengantar ke alam kuburnya zanazah 7 langkah kaki terakhir. Ya, hari ini kita belajar pada satu makna azab kubur. Bapak buka Quran nanti surat As-Sajdah, lihat ayat yang ke-21. Nih, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada kita tentang satu catatan peristiwa yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ada orang yang ingkar kepada Allah, berani meninggalkan sholat, dan didatangkan azab kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buka Quran. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Walanuziqannahum minal 'adzabil adna." Ya. Dan sungguh kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang lebih dekat. Azabil adna maknanya adalah azab yang terjadi, yang ada di alam kubur. Allah pasti membuat rasa itu kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang nggak mau taat sama Allah. As-Sajdah 32 ayat 21. Ya, ini kita termasuk orang-orang yang beriman nggak?
insya Allah aman, lepas dari azab kubur. Kita orang-orang yang taat gak? Kami orang-orang yang taat Pak Ustaz. Buktinya apa? Setiap waktu sholat Allah panggil lewat kumandang suara azan, kami bergegas datang ke masjid. Ini asbabun ayat ini ya juga telah dijelaskan dalam banyak kisah. Salah satunya saja, satu ketika baginda Rasulullah SAW dalam sebuah majlis di dalam sebuah masjid berbincang-bincang, ngobrol bareng dengan sahabat-sahabatnya. Ya, kita lihat, perhatikan ayat Allah ini. Wala nuziqannahum minal adzabil adna. Allah akan merasakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang orang-orang yang ingkar sama Allah, yang enggak taat sama Allah. Duduk dalam sebuah majlis bersama dengan sahabat. Tiba-tiba datang, ya, ini penjelasan kisah ini ada di dalam kitab Duratun Nasihin. Ya, salah satunya. Datang seorang anak muda, tiba-tiba berdiri di depan pintu masjid dan diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dia nangis tuh anak muda. Ya. Anak muda ini nangis, lantas kemudian dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW. Wahai anak muda, datang kemari, sini. Jelaskan kenapa engkau menangis. Apa kata anak muda ini? Ya Rasulullah, orang tuaku di rumah mati, ayahku mati ya Rasulullah. Tapi tidak ada satupun warga masyarakat yang peduli dengan kematian ayahku. Ada orang mati dalam satu wilayah, dalam satu kampung, masyarakatnya nggak peduli dengan kematian dia. Ini anak muda menangis karena ayahnya mati dan mayatnya terbujur kaku. Hingga kata baginda Rasulullah SAW, wahai Umar, wahai Abu Bakar, tolong tengok ayahnya anak muda ini. Kenapa anak muda ini sampai menangis? Datanglah Umar, sahabat Rasulullah SAW, dan juga Abu Bakar. Datang bertandang ke rumah anak muda ini yang katanya bapaknya mati. Apa yang terjadi, Pak? Nampak terlihat seorang mayit, ya, yang terbujur kaku, geseng badannya, hitam badannya, dan nampak terlihat oleh mata sahabat bahwasanya jenazah atau mayat orang ini terbujur kaku dengan wajah yang benar-benar geseng hitam, seperti, ya, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya seperti babi hutan yang hitam. Allah Karim. Ini kejadian Pak, kisah nyata. Lantas sahabat ini bertanya, wahai anak muda, kenapa ini ayahmu mati sampai seperti ini? Wahai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahku mati. Dia ini orang yang ingkar sama Allah, berani meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat. Di sini ada yang berani ninggalin sholat. Ya? Sekejam-kejamnya iblis, ya, sejahat-jahatnya iblis, sebejat-bejatnya iblis, dia masih mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk sujud dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, dia menolak. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tapi ada manusia yang berani meninggalkan sholat, sudah ingkar sama Allah, nggak beriman, berani ninggalin sholat. Wajahnya gesang seperti babi hitam. Lantas kemudian datanglah baginda Rasulullah SAW setelah mendapat kabar dari dua sahabat ini. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ada apa nak dengan dengan ayahmu? Dia berani meninggalkan sholat ya Rasulullah. Hingga singkat cerita didoain oleh baginda Rasulullah SAW, berubah lagi seperti mayat, seperti biasa. Endingnya di mana Pak ayat ini? Ketika jenazah ini yang meninggalkan sholat waktu hidupnya dimasukkan ke dalam kubur, ya, dipakai kain kafan, masuk ke alam kubur, keluar dari kain kafannya ular yang besar. Ini ceritanya bukan nakut-nakutin Pak ya.
Saya pernah ceramah ini di Kuningan, yang dengar ibu-ibu sampai kenapa? Karena terseponanya mendengar cerita ini. Dililit oleh ular yang besar, mereka para sahabat mengambil kayu, Pak. Bahkan ada yang mengambil batu untuk memukul ini ular. Hingga ular ini berbicara, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia katakan beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku hadir di kuburan ini semata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyiksa orang yang berani meninggalkan sholat. Buktinya apa, Pak? Wala nuziqannahum minal adzabil adna. Nih ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan merasakan, sungguh kami akan merasakan bagi mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, meninggalkan sholat, berani main-main meninggalkan sholat. Datang azab kubur, belum ditutup itu kubur, sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab kubur. Wala nuziqannahum minal azabil adna. Sungguh kami akan merasakan azab yang lebih dekat. Makna azab yang lebih dekat adalah alam kubur, azab yang ada di dalam kubur. Jadi kaitannya dengan apa? Pertanyaan Aisyah tadi, ya Rasulullah, apakah benar ada yang namanya azab kubur? Ada, Aisyah. Azab al-qabri hakun. Bahwasanya azab kubur itu benar. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Ya. Lantas kemudian sebelum azab yang lebih besar itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang terjadi di yaumil qiyamah, masuk ke dalam jurang lembah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jadi benar adanya azab kubur itu, Pak. Ya, dan nggak bisa main-main lagi. Untuk siapa azab kubur? Untuk orang yang belum beriman, orang yang meninggalkan sholat, orang yang berani kencing gak cebok, orang yang suka fitnah, orang yang suka adu domba, orang yang suka zina. Ntar kita bicara lebih lanjut lagi. Jadi jelas bahwasanya azab kubur itu ada, dan ini adalah azab yang paling dekat. Sebelum datangnya azab yang lebih besar lagi yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, bagi mereka orang-orang yang enggak taat selama hidupnya di alam dunia. Jadi nggak usah lagi main-main, kita udah tua, Pak. Ya, perjalanan hidup kita dari anak-anak udah puas main ya. Udah pernah main gundu kan? Pernah main kelereng? Main takadal ya. Kalau anak sekarang kan main game online. Kalau zaman kita mau main apa? Main layangan ya. Udah puas kita main. Sekarang bukti, tunjukkan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang gak punya iman, pertama kali dia masuk ke alam kubur itu udah dinampakkan azabnya kubur. Kita udah belajar ya bagaimana makna alam kubur. Al-qabru awalu min manazilil akhirah wa inna jaminhu fa innahu aisyaru minhu. Yang namanya ada alam kubur itu adalah pos awal, pos pemberhentian awal menuju pos-posnya alam akhirat. Ya, siapa orang yang selamat, wa inna jaminhu fa innahu aisyaru minhu. Siapa orang yang selamat pada alam kuburnya, alam barzahnya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat pada alam kuburnya, pada pos awalnya, pada pemberhentian awalnya, maka pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat dia juga tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Ketika manusia itu mati masuk ke alam kubur ada dua perkara. Yang pertama nikmat yang akan Allah berikan atau azab yang Allah berikan. Ini kita kepingin semuanya dapat nih nikmat, insya Allah. Orang yang nggak beriman ketika dia mati lantas dipendam jasadnya masuk ke alam kubur, ini termasuk manusia yang akan pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan nerakanya Allah. Ini belum azab kubur tapi nerakanya Allah sudah dinampakkan. Tuh saat dia dikuburin, nih orang-orang yang nguburin kan nggak ngerti. Ini orang ahli maksiat apa ahli ibadah, dihadapkan wajahnya ke tanah gitu kan.
Kalau orang mau dikubur gitu Pak. Jadi Bapak kalau ngubur manusia, tetangga, saudara, sanak pemilih, tempelin dulu tuh, buka tuh pocongnya, ya mukanya, tempelin dulu ke tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali bismillah. Itu udah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Lagi-lagi nih, kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan untuk kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Maka kita diajarkan ayat-ayat suci Al-Quran lewat perkataan Allah kalam ilahi sampai menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebagai bentuk pembelajaran buat kita semuanya, bahwasanya seluruh rangkaian kehidupan kita mulai dari alam rahim sampai yaumil kiamah digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana telah dijelaskan lewat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan nanti Bapak buka lagi surat Al-Mu'min ayat yang 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya, ya, wa yauma taqumus sa'ah. Ini tegas Allah juga katakan dalam ayatnya. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar sama Allah, yang nggak punya iman. Tegas saya bicara seperti ini biar sampai semuanya. Nih kayak Desember kemarin, jangan sembarangan ngucapin, ya, ngucapin selamat inilah, selamat itulah. Hati-hati Pak, bisa kafir kita, bisa keluar dari yang namanya Islam, bisa keluar kita dari yang namanya iman. Tadi jamaah ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, kalau seorang pemimpin boleh nggak ngucapin selamat Natal? Ya udahlah, kum dinukum wal jadin, mah udah selesai, nggak ada urusan. Mau dia pemimpin kek, mau dia presiden kek, kalau mengucapkan itu kan berarti dia keluar dari iman, dari Islamnya. Kita terlepas dari itu semuanya, ya. Dijelaskan dalam ayat ini, an-naru yu'raduna 'alaiha, maka nerakanya Allah dinampakkan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang kafir, bagi mereka orang-orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Pak, alhamdulillah, belum mati aja udah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga udah dinampakkan. Subhanallah. Nih mudah-mudahan orang pila nih, ya, termasuk kita semuanya kita masuk dalam rombongan orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-naru yu'raduna 'alaiha, orang-orang kafir pertama kali masuk ke alam kubur sudah jelas dinampakkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum diajak Pak. Serem banget ya. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, ya, Bapak lihat kuburan di APW, nggak usah jauh-jauh, di Selang deh, kelihatan nggak kuburan? Kelihatan kan? Tapi apa yang terjadi di alam kubur Bapak tahu? Nggak ada satupun kita yang tahu, cuma makhluk-makhluk Allah, ya, seperti ayam. Ketika itu makhluk lagi disiksa sama Allah, itu makhluk itu tahu. Kadang-kadang ayam suka begini, gitu kan? Oh, gitu. Itu dia memperhatikan Pak. Nanti insya Allah kita bahas, ya. Walanuziqannahum minal azabil adna, dan kami akan merasakan siksa yang teramat sangat dekat, yaitu alam kubur. Menuju alam akhirat juga nanti akan Allah persaksikan azab yang lebih besar, yaitu azab di alam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nih anak muda nguburin bapaknya yang telah mati karena nggak iman, nggak sholat, berani meninggalkan sholat, didatangkan baginda Rasul, di alam kuburnya dipersaksikan juga azab yang lebih dekat, maknanya adalah azab kubur. Ya, sampai tuh ular mau dipukul, dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku hadir ke alam kubur ini karena perintah dari Allah menyiksa manusia yang ingkar sama Allah, yang nggak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bukti apa lagi? Udah jelas ada. An-naru hakun, neraka Allah itu benar. Al-qabru hakun, azab kubur itu benar adanya.
Udah paham lah sampai di sini, ya. Udah jelas dikatakan dalam ayat yang lainnya, an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang enggak punya iman. Kapan? Guduwa wa asyiya, pagi dinampakkan neraka. Sore dinampakkan lagi nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma taqumus saah, sampai datangnya hari kiamat. Ini orang-orang yang di alam kubur Pak menunggu Pak, menunggu sampai digelarnya yaumil kiamah, tiupan sangkakala. Nanti kita pelajari. Yang pertama, bangkit semua manusia, mempertanggungjawabkan semua rangkaian amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Kemudian ditiupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Israfil, mati semua. Nanti dibangkitkan lagi, ditiupkan lagi sangkakala berikutnya. Masih panjang, ya. Kenapa kita belajar tentang azab kubur? Ya, karena ini sebuah pembelajaran yang penting buat kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nih, ya, kalau bisa Pak, sholat jangan terlalu buru-buru. Ya, ketika tahiyatul akhir, saya udah di mukadimah dulu pernah saya sampaikan ya. Setelah kita bacakan salawat kepada Nabi fil alamina innaka hamidum majid, salawat yang sempurna nih Pak. Ya, lanjut tuh, ya. Lanjut baca dua kalimat doa. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung, aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya azab kubur, dari yang namanya azab api neraka jahanam, dari yang namanya azab apalagi tuh? Apa? Fitnah mati, fitnah hidup. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Selesai di situ, lanjut lagi Pak. Baca kalimat doa, Allahumma a'inni ala zikrika. Hadis ini sahih. Dua kalimat doa ini diutarakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita kupas dalam pembelajaran sholat, insyaallah. Kalau kita ketemu lagi dalam perjalanan hidup manusia pada saat dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari yang namanya azab api neraka jahanam, dari yang namanya azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari yang namanya fitnah mati hidup, dari yang namanya fitnah mati, dan dari yang namanya fitnah masihid dajjal, hadirnya dajjal. Wa min fitnatil masihid dajjal. Lantas kemudian Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, baguskan ingatanku untuk mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, dalam syukurku ya Allah. Ini kebanyakan kita, maaf Pak, konsep hidup dalam rumah tangga, saya udah sampaikan di rumah Pak Ustaz kemarin. Ini ilmu tingkat tinggi nih. Berapa banyak rumah tangga muslim yang hancur rumah tangganya? Kenapa? Karena nggak banyak bersyukur. Dapat rezeki, ya seharusnya nggak usah hitung banyak sedikitnya. Dia pandai aja bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi ala kulli halin. Banyakin bersyukur. Ketika makan selesai, alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala hal. Banyakin baca itu, banyakin baca salawat. Insya Allah tuh rezeki bertubi-tubi Pak. Ini saya menyampaikan ini karena berdasarkan pengalaman. Ilmu ada insya Allah, dan pembuktiannya juga ada. Makanya kita yakin menyampaikan kalimat ini. Banyakin kalimat syukur, jangan banyakin kalimat mengeluh. Ya, kadang-kadang manusia begitu ya Pak. Hah? Nggak punya beras, ya Allah, besok makan apa ya? Ya Allah, lu ngeluh ngucap Allah. Kemarin kemana aja? Ya, banyak kesempatan waktu untuk cari duit. Ya gampang lo nyari duit sekarang, bener. Ya, bikin aplikasi Grab dapat duit. Yang bikin malas siapa? Manusianya. Tuh Pangatman tuh. Ya, tukang sayur naik haji. Ada orang PT nggak pernah naik haji sampai sekarang. Ya, Allah karim.
Ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kapan dinampakkan nerakanya Allah Azza wa Jalla bagi mereka orang-orang kafir? Dijelaskan dalam ayat ini, guduwa wa asyiyya, pagi sore. Kalau Bapak dinampakkan neraka, Pak, ya, ingat ya, saya sudah sampaikan 70 kali malaikat Israel memperhatikan kita dalam setiap hari. Ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, setiap hari enggak lepas pengawasan kita dari setan laknatullah. Ketika kita melepas baju kita, ya ingat, artinya apa? Semua bentuk kehidupan kita diawasi oleh hal-hal yang baik, oleh hal-hal yang jahat. Tidak menutup kemungkinan bagi kita orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, insya Allah kita praktekkan ilmu kita. Ya, mau masuk rumah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, lanjut baca qul 3 kali, insya Allah rezeki bertubi-tubi datang dan berkah Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Pak, ya. Ya, dalam rumah juga begitu, banyakin lafaz basmalah, hamdalah, selawat, insya Allah berkah. Ya, lantas kemudian apalagi? Ya, wa yauma taqumus sa'ah, ya, pada waktu pagi sore sampai ketemu datangnya hari kiamat. Sekarang saya mau tanya, Pak, yakin nggak bahwasanya ada azab kubur? Sekali lagi, yakin? Bentuknya bagaimana, Pak Ustaz? Telah dijelaskan dalam satu makna hadis bahwasanya sebelum kiamat itu terjadi, azab kubur sudah ada, dan setiap hari azab kubur itu semakin meningkat. Lewat ayat ini aja udah jelas, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Dari kecil sampai besar, setiap hari orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan makin menurun, tapi makin meningkat nilai azabnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang nanti di jalannya yaumil kiamat. Surga neraka belum ada bahasanya, belum masih kosong maksudnya. Ya, belum ditempatin. Tapi sudah dinampakkan, ini loh surganya Allah. Pada saat kapan? Pada saat peringatan di mana baginda Rasul diperintahkan untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidadari yang nampak cantik jelita, surganya Allah, nerakanya Allah, orang-orang yang diam di dalam nerakanya Allah. Udah diperlihatkan, itu gambaran surga neraka. Dan tugas kita hari ini supaya kita bisa bebas lepas dari yang namanya azab kubur, perbanyak baca doa tadi. Ya, jangan sampai lepas, Pak. Kalau bisa imamnya juga agak lama, biar kita ini semua kebagian bacaan doanya. Ya, biar kita semua melafadzkan kalimat doa ini selama 5 kali berturut-turut dalam satu hari. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Ya, kita bermohon kepada Allah dengan pengingatan yang bagus, zikir yang baik, syukur yang baik. Wa syukrika wa husni ibadatik, ibadah yang terindah, ibadah yang tercantik. Ya, jadi artinya apa? Enggak lagi asal-asalan kita ibadah. Ya, insya Allah nih kita semuanya dibuat cantik ibadahnya, dengan tambahnya ilmu, dengan tambahnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, Pak, ya, udah masuk waktu. Masih lama? 5 menit lagi. Silakan, ada yang mau nanya, silakan dipertanyakan, ya. Jadi yang paling penting ketika azab kubur itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir. Yang kedua bagi orang yang beriman, kata baginda Rasul, juga mendapati azab kubur. Tuh seperti tadi, orang yang meninggalkan sholat. Siapa lagi? Nih, ini nggak main-main nih. Jadi baginda Rasulullah SAW satu hari bersama dengan mereka para sahabat melintas sebuah kuburan. Terdengar oleh telinga baginda Rasul ada orang yang diazab. Ini kuburan siapa? Kapan dikuburnya? Sampai baginda Rasul bertanya demikian. Ini kuburan fulan si fulan. Ini orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Tapi kenapa diazab? Oh, masalahnya sepele, Pak. Ketika dia hidup, dia kencing sembarangan. Ketika dia hidup, dia pipis sembarangan. Ketika dia kencing, ewer-ewer gitu, Pak. Nggak cebok.
Awas, nih model orang-orang yang suka nongkrong di pos nih, kelihatan nih. Kalau udah kebelet kencing pulang dulu Pak. Ya, jangan kencing di samping temboknya pos RW atau enggak pos ronda. Syur aja, udah kenyang, udah bebas, cret. Woi, hati-hati. Tanazzahu anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Ya, ini hadis Rasul, maknanya luar biasa. Tanazzahu anil bauli, maka bersihkanlah sisa kencingmu. Ini kita wajib membersihkan dengan cara apa? Berdehem. Kencingnya di kamar kencing, ya, jangan di pinggir jalan. Ini di pos mentang-mentang ronda, kencing asal kencing asur, udah cebok kagak cebok lagi, surut. Woi, hati-hati, ajak kubur. Ya. Perkaranya kecil tapi nauzubillah min dzalik, menyebabkan dia dihantarkan kepada neraka azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Tanazzahu anil bauli fa innal azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu karena sisa kencing itu yang menyebabkan datangnya azab kubur. Paham sampai sini? Woi, yang suka kencing. Ya, saya perperan harus nyampaikan ini. Nggak bisa enggak. Kencing duduk yang rapi, jongkok, sampai keluar, namanya toharo yang benar. Ya, cebok yang bersih. Ya kalau ada sabun pakai sabun lah. Ya yang bersih dah. Pokoknya biar kita nyaman tuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau yang punya torpedonya agak kendor, emang kadang-kadang suka keluar Pak. Nih, sholatnya agak belakangan. Kenapa? Karena di hotel masih ada yang netes. Ya, suka nggak ngalamin kayak gitu? Suka Pak Ustadz, termasuk saya. Oke, kadang-kadang agak belakangan, ya udah. Kadang-kadang begitu ngerinya. Kita udah enak sholat atau kayak ada yang keluar gitu. Ragu kita da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan. Udah bersin lagi. Ya, tanazzahu anil bauli fa inna azabal qabri minhu, maka bersihkan sisa kencingmu. Kenapa? Karena perkara azab kubur disebabkan dari perkara kencing enggak cebok. Udah. Bahasa Itali itu keluar tuh, Itali Cina, kencing nggak cebok, bosok. Bahasa kita ya. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini, ya, itu satu diantaranya. Orang yang suka fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang suka fitnah masuk alam kubur diazab Pak. Orang yang suka ngadu domba di alam kubur diazab. Dia bukan nakut-nakutin, emang begini adanya. Ya, insya Allah kita pelajari besok, mudah-mudahan ketemu. Ya, masih bisa kita pelajari. Jadi apalagi perkara-perkara yang kita anggap sepele, ternyata itu menjadi penyebab datangnya azab kubur. Nggak bisa sembarangan lagi sekarang. Oh, saya udah tua Pak Ustadz. Ya kencing harus duduk yang manis, yang rapi. Ya, harus benar-benar dehem keluar semuanya, sisa kotoran. Makanya khitan itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lewat sejarahnya Nabi Ibrahim AS, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta bagi mereka orang-orang yang bertobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Cukup Pak ya? Mau ditambah lagi waktunya nggak cukup. Masih banyak tema-tema ini ya terkait dengan azab kubur. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Jadi perkaranya gini, orang yang masuk ke alam kubur yang udah mati, bagaimana bentuknya Pak Ustadz, gitu kan? Ya, matinya jasad manusia itu dipendam dan hanya kasat mata kita yang melihat. Tapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya Allah, allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman percaya pada sesuatu yang gaib. Ini urusan Allah, nggak usah lagi banyak menanya. Dia jasadnya, dia harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ruhnya didatangkan lagi oleh Allah, dipersatukan lagi dengan jasadnya. Bentuknya bagaimana Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita tahu Pak, orang yang sedang lagi merintih dalam kubur itu orang-orang yang tinggal di APW bubar Pak. Itu yang di lapangan Selang bubar saya yakin. Kenapa? Karena tiap hari dengar cerita, ya kan, lagi disiksa. Bagus kita nggak dikasih kesempatan untuk mendengar itu semua. Ya, cukup yang bisa mendengar adalah hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di sekitar situ. Ini kesempatan pembelajaran kali ini nggak sembarangan. Kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap persoalan, setiap perkara dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia ada ilmunya.
Walaupun ada ilmunya, kadang-kadang kita masih melenceng. Ya, paham sampai di sini? Udah nggak ada yang nanya? Cukup waktu isya. Ya, Pak Arman? Nggak ada yang tanya. Dah, waktunya habis. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini menjadi ampunan dosa buat kita semuanya, kifarat dosa buat kita diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehidupan kita selanjutnya dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia dijadikan oleh Allah manusia yang taat kepada Allah, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing terus lewat hidayah-hidayahnya. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.